Perkenalkan, saya Putri Zahwa Azahra NIM 20234097 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada video kali ini, saya akan melengkapi tugas mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Desri Yeni SS Emikom. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang fumigasi. Yang pertama, pengertian fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah dimaksud tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga kuman dan jenis yang telah menyerang dan merusak bahan perpustakaan. Dan mensterilkan diartikan menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka, menyegarkan udara, atau bisa menyembuhkan gangguan atau penyakit seperti serangga yang meliputi silverfish, kecoa, kutu buku, rayap, ngengat, dan sejenisnya adalah binatang yang merusak benda-benda organik atau musuh bahan pustaka. Bila dibiarkan, bahan pustaka mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan tidak bisa diperbaiki kembali. Selanjutnya, tujuan fumigasi. Tujuan fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup atau kedap udara untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selain pelestarian fumigasi ini, melestarikan benda fisik pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Selanjutnya, berikut adalah cara pencegahan atau mengobati bahan pustaka menggunakan metode fumigasi. Yang pertama, alat perlengkapan fumigasi, yaitu ada ruangan fumigasi. Ruangan ini dapat berbentuk permanen, bila tidak memungkinkan bisa dalam bentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Dua, yaitu alat-alat petugas. Yang pertama, alat-alat petugas ada jas laboratorium yang dapat melindungi seluruh bagian badan, sarung tangan agar terhindar dari pengaruh bahan kimia, masker gas, usahakan yang lengkap dengan tabung zat asam atau tabung anti gas beracun. Yang D, lampu halida atau gas detektor untuk mengetahui atau cek kembali apakah di bagian luar ruangan fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama dalam bagian sambungan antara tabung gas dengan pipa, celah-celah pintu, lubang kunci, dinding-dinding pembatas, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu bahan-bahan kimia. Penggunaan bahan-bahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki atau kemampuan petugas. Beberapa bahan kimia dipergunakan membunuh serangga antara lain karbon disulfida, karbon tetrakloridi, methyl bromide, timol kristal, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu metode pelaksanaan fumigasi. Yang pertama, fumigasi ruangan. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi berlebih dahulu ditutup dengan plastik atau penutup lainnya. Yang ketiga, fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Proses fumigasi yaitu satu, persiapan fumigasi. Persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi, bahan kimianya. Dua, pelaksanaan fumigasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia tersebut yang sudah disesuaikan dengan kondisi ruangan. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkahnya: membuka tabung gas, menutup kembali tabung gas setelah dibutuhkan, mencabut selang gas dan menutup kembali lubang bekas selang gas, mengontrol tingkat kebocoran gas. Setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup waktu yang telah ditentukan 1-2 bulan, maka tindakan tersebut selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi, membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi. Ruangan tempat fumigasi baik pintu dan ventilasi dibiarkan terbuka selama 1-2 hari.
Berikut mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Selanjutnya tahap akhir fumigasi. Sesudah berlangsung pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuang gas dapat menyala terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih, dan biarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman dan udara bersih bila perlu waktu 24 jam. Untuk kemudian barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Baiklah, itulah materi tentang fumigasi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.